Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Sally Gandini Febrianti. Halo, perkenalkan nama saya Harun Ansari Nono. Hai, nama aku Marsyadi Saskia. Nama saya Suci Rahmasari Lubis. By the way, kita bahas apa sih kali ini? Tapi sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai manajemen dan organisasi, kita harus tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu organisasi. Nah, selanjutnya, apakah dalam suatu manajemen itu terdapat peran? Ya, tentunya ada 3 peran manajemen yang harus diperankan oleh para manajer. Yang pertama itu peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Peran ini meliputi dari figurehead atau pemimpin simbol, maksudnya dia tuh yang menjadi pemimpin dalam acara-acara yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Lalu juga ada leader itu adalah pemimpin, dia yang nantinya akan memotivasi para karyawan-karyawan atau bawahannya. Lalu juga ada liaison itu penghubung, jadi dia tuh penghubung antara pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu yang kedua, ada peran informasi. Peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Peran ini meliputi dari monitor atau pemantau. Maksudnya nanti tuh dia tuh yang memantau, yang mengawasi, yang mengikuti, maupun yang merekam setiap kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada disseminator, itu maksudnya dia penyebar. Jadi dia yang akan menyebarkan informasi-informasi yang dia terima kepada orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada spokesperson atau juru bicara. Dia yang nantinya akan mewakili setiap beberapa kegiatan yang ada di luar seperti itu. Lalu juga yang ketiga itu ada peran mengambil keputusan. Peran mengambil keputusan adalah peran dalam membuat suatu keputusan, baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama orang lain. Peran ini tentunya meliputi entrepreneur atau kewirausahaan yang nantinya dia tuh akan mencari ide atau mencari kreativitas untuk meningkatkan unit kerja. Selanjutnya ada disturbance holder atau penyelesai permasalahan, dia yang nantinya akan menyelesaikan suatu permasalahan dan mencari jalan terbaik atau solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Lalu juga ada resources allocation atau pengalokasi sumber daya. Dia yang nantinya akan menentukan siapa saja sih yang masuk ke dalam sumber daya dan berapa banyaknya sumber daya yang dimiliki, seperti itu. Lalu yang terakhir ada negotiation atau melakukan negosiasi. Yang melakukan negosiasi ini baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan atau actuating. Dan yang keempat, ada fungsi pengawasan atau controlling. Nah, jadi untuk fungsi perencanaan itu secara sederhananya, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Lalu untuk fungsi pengorganisasian, maksudnya itu menciptakan struktur formal, di mana pekerja ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Lalu fungsi pengarahan, maksudnya itu bagaimana membuat anggota organisasi ini melakukan apa yang diinginkan oleh organisasi. Dan yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini dapat dibagi menjadi 2 sisi. Ada sisi positif dan sisi negatif. Maksud dari sisi positif itu di mana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, sedangkan untuk fungsi negatif ini di mana mencoba menjamin di mana kegiatan yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi kembali atau tidak dapat terulang kembali. Nah, manajer yang profesional adalah manajer yang mampu untuk menciptakan atau membuat kedua belah pihak menjadi senang,
bangga dan tentunya bahagia. Tapi sebaliknya, manajer yang tidak profesional pasti akan menciptakan suasana yang bertentangan dari ketiga suasana di atas. Untuk itu, untuk menjadi seorang manajer, kita harus memiliki ciri-ciri seperti memiliki integritas dan kejujuran, lalu tanggung jawab bukanlah hal yang mudah untuk seorang manajer. Dan itu juga disiplin, karena disiplin menjadi syarat yang wajib yang harus dimiliki. Kita juga harus memiliki interpersonal yang baik, pandai membangun motivasi, dan tentunya memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Oke teman-teman, apa saja sih fungsi-fungsi manajemen? Ya, adapun fungsi-fungsi manajemen yaitu yang satu, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan organisasi tujuan-tujuan apa yang menetapkan prosedur terbaik untuk menjadi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian adalah fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerja ditetapkan dan dibagi dan dikoordinasikan. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi ini secara sederhana adalah bagaimana membuat anggota organisasi melakukan apa yang diinginkan organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Pengawasan ini merupakan menerapkan suatu cara atau tools yang dilaksanakan secara sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, teman-teman, apa saja sih keterampilan manajemen yang dibutuhkan? Ya, secara garis besar, keterampilan manajer ada 3 tingkatan di dalam organisasi. 3 tingkatan tersebut adalah manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Oleh karena itu, tiap seorang manajer selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan manajerialnya untuk meraih keberhasilan. Adapun keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki manajer adalah yaitu 1. Keterampilan kemanusiaan, yaitu komunikasi yang persuasif. Komunikasi yang persuasif adalah merupakan suatu jawaban oleh pimpinan atau manajer terhadap bawahannya. Keterampilan ini diperlukan baik untuk tingkatan manajemen manapun. Terus yang kedua adalah keterampilan teknis. Adapun keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, seperti keahlian dalam bidang mesin, keahlian di berbagai bidang. Kenapa organisasi penting dalam hidupnya? Ya, sangat penting karena berdasarkan tujuan. Karena organisasi merupakan syarat utama dalam adanya manajemen antara organisasi dan manajemen. Yang kedua itu merupakan wadah dan alat untuk melaksanakan manajemen dalam mencapai tujuan. Yang ketiga merupakan tempat kerja sama normal dari sekelompok orang dalam mencapai tujuan. Bentuk-bentuk organisasi dari teori-teori dari 3 perorganisasian. Oke, yang pertama itu adalah dari Dr. Andes Melayu. Nah, menurut dia perorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan yang menetapkan orang-orang setiap aktivitas ini. Menyediakan alat-alat yang ditentukan kayak diperlukan gitu, mewenangkan secara relatif ditugaskan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua adalah teori dari Gary. Nah, dari teori ini menurut dia adalah perorganisasi adalah tindakan mengusahakan hubungan keluarga yang penting antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dengan demikian memperoleh kepuasan kepribadian dalam hal
Oke, ya saya akan membahas tentang organisasi dan manajemen dan apa saja yang termasuk unsur organisasi, yaitu yang termasuk unsur-unsur organisasi adalah manusia atau human factor, manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin atau yang disebut bawahan. Kedua, tempat kedudukan. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai. Keempat, pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. Yang kelima, struktur hubungan dan kerjasama antar manusia yang satu dan lainnya. Yang keenam, teknologi terdapat unsur teknis. Yang kedua, apa saja langkah-langkah proses perorganisasian itu? Langkah-langkah yang diperlukan dalam perorganisasian yang biasa diikuti oleh semua tingkat manajemen adalah sebagai berikut. 1. Harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Apakah profit motif atau service motif? 2. Menentukan kegiatan, artinya manajer harus mengetahui merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, mengelompokkan kegiatan ke dalam beberapa kelompok dengan dasar tujuan yang sama. Keempat, pendelegian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan delegasikan kepada setiap departemen. 5. Rentang kembali menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen. 6. Perannya perorangan menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan supaya tidak ada tumpang tindih jabatan. 7. Tipe organisasi. Manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai, apakah line organisasi, line and staff organization atau fungsional organization. 8. Struktur organisasi yang akan ditetapkan. Yang ketiga, jelaskan berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya organisasi. Berdasarkan skala besar kecilnya perusahaan dapat dibagi menjadi A. Organisasi besar, B. Organisasi sedang atau menengah, C. Organisasi kecil. Skala besar kecilnya organisasi bersifat relatif karena ditentukan oleh banyak faktor, tetapi besar kecilnya tersebut perlu diketahui karena akan mempengaruhi pilihan manajemen yang akan diterapkan. Dan yang keempat, pembagian organisasi berdasarkan tipe-tipe atau bentuk perusahaan. Berdasarkan tipe-tipe atau bentuknya, A. Organisasi berpimpinan puncak tunggal ialah organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang. Bisa kita lihat pada perusahaan-perusahaan perseorangan di mana walaupun terdiri dari banyak orang, pemimpinan puncaknya hanya terdiri dari satu orang. D. Organisasi berpimpinan puncak dewan ialah organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, misalnya perusahaan yang berbentuk perorangan, sebatas, dan firma. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan organisasi lini, staff, dan fungsional? Organisasi tipe ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, staff, dan fungsional, dan biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat dewan komisaris atau board of directors diterapkan tipe organisasi lini dan staff, sedangkan pada tingkat manajer diterapkan tipe organisasi fungsional. Jelaskan tentang tingkat organisasi dan rentang manajemen. Ada alasan organisasi untuk membuat kerjasama manusia itu efektif, namun kita menemukan sebab adanya tingkat organisasi adalah karena keterbatasan rentang manajemen. Dengan kata lain, karena keterbatasan pada jumlah orang yang bisa diawasi seseorang manajer, meskipun batas tersebut berbeda tergantung pada situasi hasilnya. Semakin besar
perusahaan atau semakin sempit rentangnya, maka semakin banyak jumlah tingkat organisasi. Struktur organisasi yang banyak tingkat dan departemennya akan menyebabkan kerumitan dan kerugian. Dalam mencari jawaban tentang berapa jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seseorang manajer, bahwa selain kapasitas pribadi, seperti mengerti dengan cepat, biasa bergaul dengan orang-orang yang mendorong kesetiaan serta hormat. Salah satu penentu adalah kemampuan manajer untuk mengurangi pengaruh frekuensi dan pengaruh waktu dari hubungan atas bawahan.